Oke guys, di video kali ini aku akan sharing lagi terkait dengan informasi beasiswa LPDP yang akan dibuka bulan ini. Iya, betul. Februari 2022. Nah, sebelumnya aku juga mohon maaf kalau misalkan ada teman-teman yang DM ke Instagram aku dan sebelum sempat aku baca karena memang aku lihat numpuk banget dan kemarin sempat ada trouble, jadi mohon maaf ya. Dan mungkin aku juga banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang support dan komen di komentar video aku kemarin yang aku sampaikan ya, ada beberapa trouble dan ada beberapa mungkin hal yang mungkin kurang mengenakan selama aku sharing-sharing terkait dengan informasi beasiswa LPDP ini. So, mudah-mudahan aku tetap bisa bermanfaat untuk teman-teman terutama yang sedang menantikan banget informasi terkait dengan beasiswa. Dan aku juga akan coba sharing juga ke teman-teman terkait dengan beasiswa-beasiswa lain, tidak hanya LPDP. Jadi, mohon bersabar ya. Dan aku juga mohon doanya lagi persiapan juga untuk prepare beasiswa untuk lanjut lagi studi. Mudah-mudahan dilancarkan, kita sama-sama dilancarkan ya. Dan kamu yang nonton video ini, mudah-mudahan aku doakan tahun ini lulus apply beasiswa LPDP-nya ataupun beasiswa yang lainnya. Tanpa berlama-lama, lanjut saja kita akan coba review terkait dengan jadwal seleksi yang sudah diluncurkan oleh LPDP. Nah, untuk jadwal seleksi sendiri mulai dari tahap 1, untuk tahap 1 sendiri tentanya adalah tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 27 Maret. Berarti kurang lebih ada sekitar 1 bulan untuk jangka pendaftaran beasiswa ini untuk seleksi administrasinya. Jadi teman-teman harus benar-benar sudah mempersiapkannya. Terus yang selanjutnya, jadwal terkait seleksi administrasi sendiri itu sekitar tanggal 28 Maret sampai dengan 11 April. Lanjut, nanti kalau misalkan teman-teman lulus di seleksi administrasi, nanti teman-teman akan mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, oke, mungkin berbeda dengan tahun-tahun lain. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu ditulisnya itu adalah seleksi berbasis komputer, artinya masih ada TVA, namun aku lihat di sini ada seleksi bakat skolastik. Menarik banget ya. Aku akan coba cari-cari referensi dan aku kalau misalkan ada waktu dan memungkinkan, aku akan coba sharingkan ke teman-teman terkait dengan referensi untuk teman-teman belajar terkait seleksi bakat skolastik ini. Next, untuk seleksi substansinya atau seleksi wawancara, untuk gelombang 1 atau di tahap 1 ini itu akan diselenggarakan sekitar tanggal 16 Mei sampai dengan 25 Juni. Kalau misalnya teman-teman bertanya, apakah mutlak 25 Februari sampai 27 Maret itu pendaftaran beasiswanya? Apakah nanti mungkin akan ada tambahan waktu atau lain sebagainya? Ya, kita nggak pernah tahu, tapi ya kita tetap harus mematuhi tanggal-tanggal ini menurut aku. Jadi jangan sampai lebih, karena ya walaupun mungkin tahun-tahun sebelumnya mungkin ada yang teman-teman pengalaman gitu masih dibuka karena mungkin waktu itu kalau nggak salah ada semacam error gitu sistem, jadi masih dikasih waktu untuk upload berkas-berkas. Dan mungkin kalau misalkan untuk pengumuman ya itu lumrah ya, karena kita nggak tahu teknis itu seperti apa, tapi ini kan udah rencana schedule-nya kayak gini ya. Terkadang banyak banget yang sudah ikut seleksi per tahap dan bener-bener nunggu tuh pengumuman seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, terutama yang lagi nunggu pas di fase seleksi substansi. Banyak banget yang galau dan lain sebagainya. Saran aku dari awal sebelum kalian mau apply, benar-benar niatkan bismillah, kalian benar-benar mengikuti proses ini, menikmati dan jangan khawatir kalau misalkan memang belum ada pengumuman pasti bakal, walaupun ya kadang biasanya maju atau mundur tanggalnya kayak gitu guys. Selanjutnya, informasi mengenai jadwal seleksi di tahap kedua pun sudah diluncurkan, yaitu sekitar tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus untuk pendaftaran beasiswanya. Jadi sekitar bulan Juli, Agustus. Jadi terakhir seleksi substansi itu kan Juni tuh. Barulah setelah selesai tahap 1, dibukalah tahap 2 sekitar tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus untuk pendaftarannya. Jadi sama ya, sekitar 1 bulanan lah.
Selanjutnya untuk seleksi administrasi itu dilakukan tanggal 8 Agustus sampai tanggal 19 Agustus. Jadi itu rentan ya. Masih ada yang kebingungan, apakah memang dari tanggal 8 sampai tanggal 19 itu kita pure harus tes setiap hari? Enggak ya. Maksudnya tuh kan pesertanya tuh banyak. Nah, berarti dari tanggal 8 sampai tanggal 19 Agustus itu benar-benar tiap orang dapat jadwal masing-masing kayak gitu. Jadi nggak setiap hari itu kita tes, enggak ya, cuman satu kali dalam rentan hari atau tanggal tersebut. Selanjutnya untuk seleksi bakat skolastik sendiri untuk di tahap 2 itu ada di rentan tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 10 September. Dan seleksi substansi di tanggal 26 September sampai dengan 4 November. Dan itu dia teman-teman untuk jadwal seleksi dari tahapan atau kedua tahapan yang ada di beasiswa LPDP untuk di tahun 2022. Dan informasi selanjutnya untuk mengenai ketentuan dan persyaratan beasiswa akan LPDP sampaikan melalui buku panduan dan laman resmi LPDP pada saat registrasi dibuka, yaitu tanggal 25 Februari 2022. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan apa saja sih administrasi yang harus dipersiapkan, teman-teman bisa lihat referensi untuk di tahun 2021 terlebih dahulu. Namun itu hanya menjadi referensi saja ya, karena tetap teman-teman banyak banget yang tanya-tanya, "Kak, ayo dong Kak jawab, ini harusnya gimana, ini harusnya gimana." Aku selalu jawab dengan tegas, kita akan balikan lagi untuk peraturan setiap gelombang atau setiap tahapan itu mengacu setiap buklet yang dikeluarkan pada tahap itu. Jadi untuk teman-teman yang daftar di tahap 1 otomatis kan mengacu pada buklet yang diupload di tahap 1. Dan untuk teman-teman nanti yang akan berencana untuk apply-nya di tahap yang kedua, maka teman-teman harus fokus untuk di bukletnya yang ada di tahap 2. Jadi jangan sampai keliru karena kejadian banyak yang tidak mengunduh kembali karena niatnya mau di tahap 2, ternyata yang diunduh baru yang tahap satunya saja gitu, dan mengacu pada tahap 1 itu. Padahal setiap tahapnya ini itu biasanya ada perbaruan. Bisa jadi pembaruannya itu aturankah atau perluasan program studi, atau juga bisa terkait dengan LOA dan juga updatean kampus-kampus yang masuk ke listnya LPDP. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di tahap 1 tuh panik karena prodinya tidak ada, berarti masih bisa menunggu untuk ikut di tahap kedua jika memang mempertahankan di program studi yang ingin dituju tersebut. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika dirasa ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Semoga dimanapun teman-teman berada tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga teman-teman jadi award di LPDP di tahun 2022 ini. Thank you.